Pemirsa, media sosial memang kerap digunakan untuk saling berbagi info ataupun konten menarik. Namun tak jarang pula konten yang dibagikan sukses membuat haru banyak warganet. Seperti dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @owner.anti.rr. Dalam video tersebut, terlihat seorang ibu yang mengenakan tudung hijab hitam tampak terharu melihat seorang pemuda mirip dengan mendiang putranya. Karena kemiripannya itu langsung menghampiri pemuda tersebut dan langsung memeluk erat pemuda tersebut. Ibu itu seolah melampiaskan rasa rindunya yang teramat dalam kepada almarhum anaknya. Dia semua pergi ya. Kasihan nih. Nilai aku lagi. Banyak sekali mana tuh cowok pakai pingsan ke Andre guys. orang ya seni bola apa dari Sebagai orang yang dimirip-miripin, ya udah kita kasih pelukan aja, kita sayang kembali ibunya, mungkin mau melepas kangennya kepada anaknya yang udah nggak ada gitu. Gak apa-apa sih kalau kayak gitu. Kalau soal ibu sayang sama anak ini, bener-bener ibu yang sangat sayang sama anaknya gitu, sampai semua orang tuh kayak kaget ya kan, di pasar ya kejadiannya, di pasar ya, sampai kaget ini anak saya ini gini. Itu yang ngeliatin juga mungkin pada sedih juga gitu kan, pada nangis semua kan. Itu mau lihat tuh kayak benar-benar terinyes gitu loh. Ini yang orang yang dimirip-miripin tuh pasti kaget, wah apa nih, oh nangisnya juga nangis bukan kayak nangisnya kejer ya kan, nangisnya kejer banget. Video tersebut diketahui diambil di sebuah pasar di Gorontalo beberapa waktu lalu yang akhirnya menjadi viral. Tak sampai di situ, sang pengunggah juga memperlihatkan foto mendiang anak dari ibu tersebut dan pemuda yang baru ditemui untuk memperlihatkan kemiripan keduanya. Dan benar saja, pria yang ditemui si ibu itu benar-benar mirip dengan anaknya. Dia kata sama pergi. Masa jalannya dia sama pergi. Cowok dapat belanja. Kamu. Nanti datang bawa belanja ulang dia pasti singgah. Sama kak. Dia sama pergi. Bisa Iya, dia semua pergi tuh cowok. Dia semua pulang dia. Foto so tunggu dia. Iya. Dia yang penting sudah paling kangen. Kalau cerita tentang ibu tuh kayak langsung kena nyes di hati gitu loh. Itu kayak sedih banget ya, karena kan anaknya udah meninggal, udah gitu ibunya tuh sangat sayang. Mungkin ada tragedi yang sangat menyakitkan kali ya, sampai ingat anaknya yang sudah meninggal itu. Sama sih beberapa orang juga kadang-kadang, mirip anak gua ini, mirip anak gua yang udah meninggal, terus dipeluk apa segala macam, mau nggak kamu jadi anak aku. Itu Bom sendiri kalau misalkan dimirip-miripin sama anaknya yang udah meninggal, itu kayak sedih gitu loh. Dia udah mengandung selama 9 bulan, terus tiba-tiba meninggal, ya kan, itu sangat sakit gitu hati kan. Pertemuan itu sepertinya berhenti di sana. Sang ibu itu ternyata mengundang pria yang diketahui bernama Ray itu ke rumahnya untuk menghadiri acara 100 hari almarhum anaknya. Tanpa disangka-sangka Ray tiba-tiba hadir ke acara tahlilan tersebut. Tak ayal kehadiran Ray itu membuat tangis sang ibu kembali pecah. Bahkan Ray pun tampak haru, matanya begitu nanar. Usai acara doa selesai, ibunda dari Andre kembali memeluk Ray dengan cukup erat.
Kalau misalkan memang dimirip-miripin sama anaknya, kita hibur aja untuk ibu itu, kita peluk lagi, kita rangkul lagi, kita kasih doa untuk almarhum anaknya biar diterima sisi Allah dan juga dimasukkan ke dalam surganya Allah, gitu aja sih. Di tempat terpisah, momen haru juga terjadi. Video berdurasi singkat memperlihatkan seorang petugas pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan seekor kucing dari kebakaran rumah. Momen itu pun diabadikan oleh seseorang. Petugas damkar itu pun langsung memindahkan kucing itu ke tempat yang aman. Kehadiran damkar seolah jadi malaikat para kucing. Dengan sigap dan penuh kehati-hatian, kucing mampu diselamatkan dari berbagai medan sulit sekalipun. Proses evakuasi kucing berlangsung dramatis, sukses bikin penasaran warga sekitar. Selain sigap dalam menaklukkan si jago merah, petugas damkar kerap menyelamatkan hewan peliharaan yang kesulitan. Ya menurut saya sih itu hal yang bagus lah. Karena bagaimanapun juga bukan manusia aja yang hanya dilindungi, tapi makhluk hidup pun juga harus kita lindungi sama-sama. Dan yang bagusnya juga dari tim pemadam kebakaran begitu sigap ya untuk menolong seekor kucing, dan mudah-mudahan dalam hal-hal yang berbahaya atau dalam hal-hal yang darurat, apapun itu kita juga bisa saling melindungi, maupun tim pemadam kebakaran dan juga masyarakat. Terima kasih kepada pemadam karena saya juga pencinta kucing, dan juga terima kasih sudah menganggap kucing itu juga makhluk hidup. Terima kasih kepada petugas pemadam yang selalu berani, selalu sigap untuk datang tepat waktu ketika masyarakat kita membutuhkan. Di tempat terpisah secara mengejutkan, Marissa Icha tiba-tiba menjenguk musuh bebuyutannya dalam urusan hukum, Medina Zain, di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, Marissa juga ditemani oleh Fitri Salhuteru. Tak hanya lenggang kangkung, Marissa juga membawa bingkisan untuk Medina di lapas, dari mulai sepatu hingga makanan. Lantas benarkah saat pertemuan itu, Icha dan Medina sempat canggung lantaran keduanya dikenal berselisih? Jenguk Medina, dari Medina sudah mengirimkan 4 surat, total 5 surat. Ya, alhamdulillah atas izin Allah dan bantuan juga dari Kak Fitri, besar banget pengaruhnya, kayak sis kayak gini gitu, menasihati aku. Ya udah, akhirnya ya udah ayo aku temenin, iya gitu. Ini aku bawain sepatu sesuai request Medina, terus aku juga bawain skincare, bawain zikiran, aku juga bawain kue-kue. Udah jauh ya. Ini pertemuan yang sudah terakhir kali, aku terakhir ketemu di pengadilan ya. Agak awkward juga, Medinanya juga awal pertama kali juga bingung. Kak Fitri juga kita sempat diam-diaman bingung bicara apa, dan akhirnya aku yang memulai pembicaraan. Yang pasti pertama Medina meminta maaf. Tadi kan saya juga kasih Medina zikir digital gitu, karena saya juga pernah merasakan, setiap orang pasti pernah merasakan di masa-masa sulit. Saya bilang sama Medina, kalau tidak ada orang yang menolongmu kembali, tidak ada jalan keluar yang kamu pikir, aku udah nggak tahu lagi jalan keluarnya. Aku sudah tidak punya apapun lagi yang bisa aku bayar. Ada satu jalan keluar yang bisa kamu jalani saat ini, tapi semoga kamu istiqomah ya, aku bilang. Coba kamu zikirnya tadi saya ajarin, zikirnya apa aja. Kamu istiqomahkan, mudah-mudahan 100 hari kamu kerjain ini, jangan pernah kamu lepas. Insya Allah itu jalan Tuhan, pasti kamu akan temui, saya bilang gitu. Saya juga tadi di dalam ya cukup terharu juga ya, ada pertemuan antara Mbak Marissa Icha, Mbak Fitri Salhuteru kepada klien saya.
Pertemuan antara Ica dan Medina ini merupakan kali pertama sejak Medina mendekam di jeruji besi. Entah apa yang membuat hati Ica tergerak dan akhirnya menjenguk Medina. Benarkah karena bentuk dukungan kemanusiaan membuat Ica melepas ego rasa sakit hatinya kepada Medina? Dan juga tadi dapat cerita juga selama ini siapa aja yang ada buat Medina. Ternyata Masya Allah ya ada Raffi ya. Raffi Ahmad ternyata senantiasa selalu membantu dan memberikan bantuan, support, baik materi dan segala-galanya untuk Medina. Yang Masya Allah kita tahu terakhir kali Raffi juga bermasalah dengan Medina ya, dan Raffi juga dirugikan gitu. Disitulah saya juga jadi belajar, jadi banyak belajar juga. Saya juga mengenal Medina. Untuk teman-teman yang memang bermasalah dengan Medina, mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya. Apa yang terjadi kesalahpahaman di dunia ini, ayo kita selesaikan di dunia. Mudah-mudahan Medina juga banyak belajar di sini dan untuk kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dijaga perbuatan dan ucapannya. Pertemuan itu membuat Ica galau. Ica mengaku bingung lantaran kasus laporan palsu yang dilayangkan Medina dengan dugaan dirinya menganiaya Medina bakal disidangkan. Lantas akankah dari pertemuan itu kasus hukumnya yang kini masih terus bergulir bakal dihentikan Ica? Sebenarnya kan juga ada laporan polisi yang harus dilanjutkan selanjutnya. Medina kan saat ini sedang menjalani laporan polisi saya yang pertama juga. Ya, setelah itu kan ada laporan polisi yang kedua. Itu laporan palsu yang Medina menuduh saya telah menganiayanya. Ya, rencananya seharusnya bulan besok sudah sidang. Akhirnya saya dia meminta bagaimana baiknya. Kalau saya sendiri, saya masih bingung antara mau melanjutkan kembali atau tidak. Tapi yang pasti, satu yang tadi saya sampaikan ke Medina, apapun sakit hati seseorang, kejadian apapun, kalau kita minta melalui jalur langit, minta dengan Allah. Di laporan pasal 220 yang terkait laporan palsu kan sudah naik P21. Tapi ada peraturan Perja dari Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 dan juga Perja 1 tahun 2021 yang bisa mengakomodir restoratif justice. Semoga itu bisa menjadi sebelum nantinya bersidang sudah ada perdamaian dan bisa di restoratif justice kan melalui mediasi. Tapi ya kita doakan aja, ataupun nanti perdamaiannya saat di pengadilan, memaafkan atau apa, hakim kan bisa melihat seperti itu. Kalau maaf kan sebagai manusia dan ajaran agama Islam, kita harus belajar memaafkan dan harus saling memaafkan. Kalau misalkan hanya kita dibohongi, ditipu orang, buat apa ada hukum di Indonesia, kan seperti itu. Tadi sih sudah berbicara dari hati ke hati. Ya, saya juga mendengarnya juga sangat terharu, tetapi karena ini udah yang saya dengar sudah P21, mau tidak mau kita harus menghadapi sebagai nantinya kuasa hukum, di mana saya juga nanti juga sebagai saksi juga saat di persidangan, karena saat itu saya juga diminta oleh kepolisian sebagai saksi.